Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Boleh nggak bangkit berdiri terlebih dahulu? Kasih tepokan buat teman-temannya kiri kanan depan belakang. Bilang, apa kabar kamu? Selamat pagi. Ayo. Kita sudah bangun atau belum Bapak Ibu? Iya, biar semangat gitu ya, semangat pagi kayak gitu. Oke, silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya, nah ada di sebelah sini. Kenalan terlebih dahulu, nama saya Friska. Saya istri dari Seno Wijaya, mungkin ada beberapa sudah mengenal. Kami dikaruniai 3 orang anak, Joshua, Jeremy, dan Jane. Joshua yang paling besar saat ini koas atau karena di kedokteran. Jadi koas terakhir bulan ini, bulan depan lah sudah selesai. Kemudian yang kedua Jeremy, dia sudah bekerja, sudah lulus, sudah bekerja di salah satu bank yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga Jane sedang kuliah. Jadi kami dikaruniai 3 orang anak. Saya bersama dengan suami melayani di Abalone Ministry, lebih tepatnya ada di Jakarta Barat di Maisonet. Tapi saya sendiri ada di dalam pelayanan wanita bijak. Kemudian saya juga sebagai ketua dari Yayasan Bangun Insan Lestari Indonesia yang banyak bergerak di bidang sosial. Nanti beberapa ada bagian yang saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu. Nah, hari ini kalau kita ada, minggu kemarin kita sudah selesai apa Bapak Ibu? Kita sudah menyelesaikan acara apa? Paskah. Kita kan sudah selesai melewati Jumat Agung lebih dahulu ya. Nah, ketika Jumat Agung mungkin kita melihat kondisi di mana Yesus diserahkan mati di kayu salib, sebuah kondisi yang sepertinya sudah selesai. Betul ya? Ketika hari Jumat itu kayaknya dunia pada saat itu 2000 tahun yang lalu melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus sudah selesai di hari Jumat. Tetapi mereka lupa bahwa hari Jumat nggak berhenti sampai di situ, tapi bergerak sampai kepada hari Minggu, karena hari Minggu merupakan hari kebangkitan yang kita memperingatinya sebagai Paskah, Minggu Paskah, Minggu kemenangan buat setiap kita. Kubur kosong itu membuktikan bahwa dia hidup, Yesus hidup dan memberikan kemenangan kepada kita juga. Betul Bapak Ibu? Dan kemenangannya atas maut itu menjadikan kemenangan kepada kita juga atas dosa dan menjadikan kita sebagai manusia mengalami penebusannya. Betul? Nah, ketika kita sudah mengalami kebangkitan daripada Yesus ini, buat saya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita kan tidak berhenti sampai di kebangkitan Yesus. Oke, Yesus sudah bangkit, kemudian naik ke surga, sekarang menjadi raja. Nah, Bapak Ibu, apa bagian kita sekarang? Yang jelas buat kita di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kita baca yuk bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu. Ini ketika Paulus ada bersama dengan mereka. Lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bilang sama sebelahnya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi buat saya mengerjakan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu mau nggak sih ketika kita sudah menerima keselamatan, kita cuma diam-diam saja? Seperti itu? Tentunya tidak. Tapi ketika kita sudah menerima karya keselamatan penebusan daripada Yesus, ada hal yang harus kita kerjakan. Karena itu Paulus bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ada 3 hal. Saya akan membahas ini, poinnya gampang sekali untuk kita belajar dan kita menangkap dan kita mengingat untuk kita bisa melakukannya. Yang pertama, bagaimana kita mengerjakan karya keselamatan itu yang dikatakan tadi oleh Paulus. Yang pertama yaitu kita belajar untuk menjadi murid dan menghasilkan murid. Bilang sama sebelahnya, jadi murid, hasilkan murid. Jadi kita nggak berhenti cuma sekedar jadi murid tok, tetapi kita juga harus menghasilkan murid. Sekarang siapa, saya mau tanya di sini, siapa di sini yang murid sih? Muridnya Yesus siapa di sini?
Semua kita pasti akan ngomong, iya, saya muridnya Yesus. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah engkau setelah menjadi murid Yesus, engkau juga menghasilkan murid yang lain? Kalau kalau kita melihat ayam akan menghasilkan anak ayam, bebek menghasilkan anak bebek, gajah menghasilkan anak gajah. Nah kalau murid Yesus, ya pasti harus menghasilkan murid Yesus. Jadi Bapak Ibu sekarang nangkep gak? Bahwa ada tugas yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi seorang murid, kita juga harus menghasilkan murid. Itu wajib untuk kita lakukan. Jadi kalau engkau berkata, saya murid Yesus, berarti engkau juga harus melahirkan atau menghasilkan namanya murid Yesus juga. Nah, sebagai seorang murid terlebih dahulu, sebagai seorang murid, kita itu perlu belajar dari guru kita. Guru kita siapa Bapak Ibu? Guru kita adalah Yesus sendiri. Di dalam Matius 11:28 sampai yang ke-30 dikatakan, marilah kepadaku. Itu dalam bahasa lainnya dituliskan, ikutlah aku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jangan membaca cuman berhenti sampai di situ, karena kita suka ngomong dan suka berpikir bahwa ketika kita mengikut Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau ditanya siapa yang letih lesu berbeban, banyakan kita, iya saya lagi letih lesu, lagi lemah lunglai, lagi apa kayak gitu. Terus bilang ikut Yesus, nanti apa? Akan diberikan kelegaan. Betul, iya. Tapi jangan berhenti sampai di situ, karena ada lanjutannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk ada kuk ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu, seorang murid itu belajar dari gurunya. Seorang murid itu mengikut Yesus. Seorang murid dikatakan di dalam bahasa aslinya itu adalah matetes. Di dalam bahasa Yunani itu matetes. Apa sih artinya matetes atau mengikut Yesus? Marilah kepadaku, dikatakan tadi ya. Marilah kepadaku atau ikutlah aku. Nah, sebagai seorang pengikut, itu adalah orang yang mengikuti seseorang kemanapun dia pergi. Dan bukan hanya mengikuti ajarannya saja. Jadi pada saat itu Yesus mengajak murid-muridnya, ikutlah aku. Kemudian dia mengajak orang-orang yang siapa aja yang ditemui, dia bilang ikutlah aku. Itu artinya kamu harus ikuti aku kemanapun aku pergi, bukan cuma ajaranku saja. Dan di situ bukan sekedar mengikuti, tapi jadi pemagang. Maksudnya pemagang itu orang yang mempelajari segala hal dengan apa? Praktek langsung. Karena itu zaman dahulu kalau kita melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka itu ada bersama Yesus tuh kapan sih? Setiap waktu ya. Mereka terus-terusan. Yesus pergi ke gunung, mereka ikut pergi ke gunung. Yesus pergi kemana, mereka ikut kemana. Yesus bertemu dengan banyak orang kemudian menyembuhkan orang sakit, mereka ikut di sana. Yesus lagi tidur, mereka juga ikut tidur. Yesus mau kemana, mereka ikut terus. Karena itu yang dibilang pemagang. Jadi ikut praktek ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Semuanya itu lihat dan praktek langsung. Itu yang dibilang ikutlah aku, ikutlah Yesus. Itu dikatakan untuk kita ini jadi pemagang. Jangan sekedar engkau cuma melihat saja, tetapi ayo engkau lakukan juga. Ada bagian yang kita lakukan. Nah yang kedua itu adalah belajar kepada Yesus. Belajarnya dari sisi apa? Tadi dikatakan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ada dua hal yang kita perlu belajar, yaitu belajar lemah lembut dan rendah hati. Bukan lemah gemulai ya Bapak Ibu. Kalau lemah gemulai itu untuk penari aja. Tetapi di sini adalah lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu bicara yang ada di dalam. Lemah lembut dan rendah hati itu bicara tentang hati kita. Coba tebak-tebak, ini hati saya. Nih, belajar yang ada di dalam, bukan sekedar apa yang kelihatan, tapi justru yang di dalam. Di dalam itu kelihatan atau enggak sih? Nggak kelihatan ya. Tetapi bisa dirasakan nggak sih? Bisa banget. Nah, belajar lemah lembut. Lemah lembut itu bicara tentang apa? Apakah hatimu itu
bersedia dibentuk Tuhan? Hati kita itu bersedia enggak dibentuk Tuhan? Gimana sih caranya hati dibentuk Tuhan? Itu bicara tentang penyerahan hak. Ketika kita konflik, bisa enggak sih hati kita ini loh dibentuk Tuhan? Hati ini kan ada di dalam, tadi saya katakan enggak kelihatan. Tetapi kalau terluka, tetapi kalau lagi konflik, hati ini yang paling berasa. Kita suka ngomong apa? Lagi galau. Itu ya, suka lagi galau. Nah itu yang di dalam. Nah hati kita ini loh, belajarlah lemah lembut. Hati yang menyerahkan hak, hati yang bersedia berubah, nggak batasin cara-cara Tuhan. Kita suka kan, Tuhan saya nggak mau deh Tuhan ketemu dengan dia, karena kalau saya ketemu dia biasanya suka konflik aja, suka berantem terus sama dia. Tuhan tolong ubah dia. Kita kan suka kayak begitu ya, ubah dia Tuhan. Padahal yang harus berubah sebenarnya siapa? Saya yang harus berubah. Nah kita jangan membatasi cara Tuhan. Tuhan mungkin kirim dia, mungkin kirim pasangan kita, mungkin kirim teman di komsel kita, mungkin kirim teman pekerjaan kita yang kayak Landa. Bapak Ibu tahu Landa? Pernah ketemu Landa? Pernah. Landa itu lucu nggak? Kalau yang zaman sekarang banyak dijual di pet shop, itu lucu-lucu ya. Hedgehog itu kan lucu banget. Tapi pertanyaan saya, Landa bisa diuel-uel apa enggak? Nah, ini saya orang Jawa. Diuel-uel, ngerti diuel-uel Bapak Ibu ya? Kalau anjing diuel-uel tuh lucu kayak gitu ya, gemes gitu. Landa coba diuel-uel, bisa nggak? Gak bisa. Tapi kita ketemu model teman, model siapa yang kayak Landa. Gak usah itu, kadang pasangan kita juga ada yang kayak Landa juga kan. Benar-benar nusuk kita. Ada yang seperti itu juga. Nah kita berpikir bahwa aduh Tuhan gak mau deh ketemu seperti ini. Padahal ini merupakan cara Tuhan membentuk kita. Jadi jangan sering kita ngomong ubahkan dia, tapi harus belajar untuk apa? Ubah saya. Ubahkan saya Tuhan. Saya mau belajar seperti Yesus, yaitu apa? Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita harus apa ya Bapak Ibu ya? Tidak ngotot, gak nuntut hak kita untuk dibela. Kita harus belajar untuk kita ini fleksibel juga hidup kita. Nah biasanya hati yang lemah lembut ini sering diuji saat apa? Saat misal ada perubahan yang mendadak di dalam kehidupan kita. Misal kita gagal di dalam usaha, kita mungkin gagal di dalam kehidupan keluarga kita, mungkin kita lagi menghadapi sesuatu yang gak kita harapkan. Saat misal tiba-tiba didiagnosa sakit dan sebagainya, atau mungkin kita kerja tiba-tiba kita di PHK, tiba-tiba hari ini kerja besok nggak ada pekerjaan. Dan ketika misal juga kita mendapatkan kritikan, ketika kita mendapatkan masukan, ketika kita konflik, beda pendapat, pokoknya ada banyak hal yang gak mengenakkan hati kita. Ingat, itu merupakan sebuah ujian untuk kita tetap punya hati yang lemah lembut atau enggak. Nah yang kedua adalah belajarlah apa? Karena aku ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu belajar untuk bergantung terus kepada Tuhan. Maksudnya belajar bergantung kepada Tuhan itu ya jangan pakai kekuatan kita sendiri. Belajar percaya kayak gitu loh. Ketika kau menghadapi apapun juga, kau percaya nggak bahwa Tuhan yang mempunyai hidup kita? Kau percaya nggak bahwa Tuhan yang sanggup mengangkat kita? Kau percaya nggak bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita? Kalau ada masalah, jangan lari. Suka ya, kalau ada masalah kita lari, percuma lari. Karena ketika kita lari ke sana, ketemu masalah juga. Lari ke sana, ketemu masalah juga. Mending kalau ada masalah, ada apa? Karena apa? Itu merupakan ujian untuk kita ini rendah hati. Ada masalah, kita belajar bergantung penuh nggak kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan waktu yang terbaik Tuhan berikan di dalam diri kita. Amin. Rendah hati itu juga versinya dengan apa? Kesombongan. Karena apa? Orang yang rendah hati, orang yang sombong itu suka bilang, saya ini gak sombong. Iya betul, gak sombong tapi duduknya di atas Monas Bapak Ibu ya. Maksudnya juga sombong seperti itu. Jadi sekali lagi belajarlah
lemah lembut dan rendah hati. Nah itu tadi kan mengikut Yesus, menjadi murid. Yang kedua adalah menghasilkan murid. Pertama menjadi murid, kemudian menghasilkan murid. Ini tadi yang saya katakan. Kalau anak ayam ya melahirkan ayam, gajah gajah melahirkan anak gajah. Kemudian kalau anjing ya anak anjing. Tapi kalau setiap kita namanya murid Yesus pasti menghasilkan atau melahirkan namanya murid Yesus, menghasilkan murid juga. Nah, dikatakan di dalam Matius 28 19a. Ini merupakan pesan daripada Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bicara secara jumlah atau kuantitatif. Jadikan semua bangsa. Tapi dikatakan juga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bicara kualitasnya. Jadi kita menghasilkan murid itu bukan sekedar jumlahnya. Muridmu berapa? 500. Kualitasnya gimana? Amburadul semua. Ya percuma. Kalau seperti itu. Engkau menghasilkan muridmu berapa? 15 orang. Kualitasnya gimana? 12 bagus, 3 lagi masa proses. Nah, itu masih mending daripada kita ngomong 500 tapi amburadul semua. Bapak Ibu nangkep ya di sini ya. Jadi hasilkan murid. Hasilkan murid artinya apa? Ya kita harus mengajar mereka. Kita harus menemani mereka, mementor mereka, ada bersama dengan mereka, ada waktu bertemu mereka, belajar bersama-sama. Kemudian menjadi seorang murid juga, kita harus belajar juga ada di dalam komunitas. Menjadi seorang murid itu gak bisa sendirian. Kalau sendirian, gak ada yang mengoreksi kita, betul? Kalau sendirian, ya saya melakukan apapun juga, menurut saya benar, betul, menurut saya. Tetapi belum tentu itu hal yang benar. Karena itu kita perlu ada di dalam komunitas. Kemudian kita perlu untuk apa? Bisa praktek bersama-sama. Ada akuntabilitas, maksudnya pertanggungjawaban hidup. Nah, kalau saya di gereja, saya memuridkan, saya mau bahasanya, mau memuridkan, mau mementor, mau apa aja terserah. Tapi buat saya yang penting, kok hasilkan jiwa juga. Kok bukan sekedar menghasilkan jiwa, bukan sekedar memenangkan jiwa baru. Ya, memenangkan jiwa baru. Tapi setelah itu, kita kan melahirkan anak. Yang Bapak Ibu yang sudah punya anak ya, kita melahirkan anak, nggak mungkin kan begitu anak kita lahir terus kita biarin aja. Ya udah kamu gede-gede sendiri, makanlah sendiri, minum susu minumlah sendiri. Nggak mungkin seperti itu. Pasti kita akan apa? Perawat dia, memberi makan, memberi susu sampai dia besar. Kemudian mau belajar jalan kita temani sampai akhirnya sekolah kita antarkan sekolah, dan selanjutnya sampai dia besar, sampai menikah kita baru lepas. Sama juga dengan menghasilkan murid Yesus. Ketika kita melahirkan jiwa baru, kita menemani mereka, kasih makan. Kasih makan itu apa? Ngajar mereka juga, menemani mereka juga. Kira-kira capek nggak sih kadang kalau capek ya? Sudah langsung ada jawab capek. Betul capek. Kadang bohwat ya, sering bohwat juga kayak gitu ya. Capek juga kayak gitu. Tapi buat saya, ketika saya melihat pertumbuhan orang-orang yang saya mentor, yang saya muridkan, saya mengucap syukur. Kenapa? Saya bisa melihat bagaimana mereka bertumbuh. Sebagaimana kita juga bersyukur melihat anak kita bertumbuh. Demikian juga kita bersyukur ketika kita melihat anak rohani kita juga mereka bertumbuh. Jadi pertama menjadi murid menghasilkan murid. Nah, hal yang kedua, apa yang kita harus lakukan untuk mengerjakan bagian keselamatan kita, yaitu mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Apa sih yang Yesus kerjakan? Sepanjang kehidupannya, Yesus itu melakukan banyak, 3,5 tahun dia. Jadi kita bisa melihat Yesus lahir ada kisahnya sampai usia 12 tahun. Kemudian stop, gak ada kisahnya sama sekali. Kalau kita membaca di Injil, kita gak membaca kisahnya di atas usia 12 tahun. Dipercaya pada saat itu adalah Yesus hidup bersama dengan Yusuf dan Maria sebagai orang tua secara jasmani dia. Dia banyak belajar dari kehidupan di dunia ini. Istilahnya dia belajar menjadi seorang, kan ayahnya sebagai seorang apa? Tukang kayu. Jadi dia belajar
membuat mebel tentunya menurut saya seperti itu, dan dia bertanggung jawab di dalam kehidupan seorang anak di tengah keluarganya. Tapi ketika usia 30 tahun dia mulai memunculkan dirinya dan dia mulai pekerjaannya, hanya 3,5 tahun dia memulai pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaannya, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus itu selalu menjawab kebutuhan orang banyak. Betul? Baca deh, setiap apa yang Yesus lakukan itu selalu menjawab kebutuhan orang banyak. Jadi ketika kita mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan juga, ayo belajar untuk menjawab kebutuhan orang lain juga. Di dalam Matius 25 ini merupakan sebuah perumpamaan. Matius 25 ayat yang ke-35 sampai yang ke-40 saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini merupakan perumpamaan Yesus yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Yang dia itu istilahnya mau ngomong kayak gini loh. Ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk orang lain, sebenarnya engkau melakukannya juga itu untuk aku. Ketika engkau melakukan, engkau menolong orang, engkau menjawab kebutuhan orang lain, itu artinya engkau juga sedang menjawab kebutuhan, engkau melayani, namanya Tuhan sendiri. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu juga sama dengan pertanyaan orang-orang ini. Kapan ya? Bagaimana ya? Kita bisa melihat bahwa apa yang ada di sekitar kita. Gak usah ngelihat yang jauh-jauh. Oh, saya mau pelayanan sampai ujung dunia. Di mana nggak kelihatan dan nggak tahu saya. Gak usah yang jauh-jauh. Lihat di sekitarmu. Muter Bapak Ibu. Muter di mana? Di rumah? Muter gitu loh. Lihat di sekitarmu, di rumahmu, di kantormu, di mana lagi? Kalau ada yang masih sekolah, di sekolahmu, di kampusmu, di mana lagi? Di tempat kau bekerja. Muter di gereja, di mana aja. Lihat gitu loh. Lihat, itu merupakan ladang yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak yang bisa kita kerjakan. Ini saya hanya memberikan contoh saja, tapi ada begitu banyak, ada ribuan yang lain. Ketika engkau bertemu dengan misal orang-orang yang terikat dengan narkoba, itu merupakan ladang yang Tuhan berikan kalau itu ada di sekitarmu. Tapi kalau nggak ada di sekitarmu ya nggak usah dicari-cari Bapak Ibu. Jadi coba kemudian kalau engkau punya beban untuk orang-orang yang ada di penjara. Saya punya beberapa rekan-rekan yang mempunyai beban di pelayanan penjara. Bahkan saya punya satu anak binaan saya dahulu yang sekarang tinggal di Sydney. Dia menulis buku renungan itu untuk apa? Karena dia mau untuk bagi-bagikan itu di penjara. Sampai saya tanya, kamu benar mau bagi-bagian itu di penjara? Betul, dia bilang. Karena dia bilang, saya punya hati supaya mereka ketika di penjara mereka itu mengalami sebuah kebebasan. Bukan sekedar kebebasan keluar dari penjaranya, tapi kebebasan merdeka ketika mereka melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan sebuah panggilan tersendiri. Kemudian apa? Mungkin ada di bidang pendidikan atau kesehatan. Nah ini contohnya saya sendiri. Saya punya beban dan panggilan di bidang pendidikan dan kesehatan. Saya bukan guru, tapi saya punya panggilan itu ada masuk dalam dunia pendidikan. Itu apa? Buat saya nggak pernah bisa tahan hati saya. Kalau saya ketemu anak kecil, kemudian saya tanya, kamu sekolah di mana dek? Terus dia bilang, nggak sekolah. Kenapa kamu nggak sekolah? Nggak punya uang. Hati saya nggak bisa kalau dengar seperti itu. Karena bagi saya, kalau dia nggak sekolah, bangsa ini akan dibawa kemana nanti 30 tahun ke depan? Selalu akan saya tanya, kamu mau nggak sekolah? Mau. Oke.
dan saya akan adopsi mereka. Dan itu akhirnya yang membuat saya dan teman-teman itu mendirikan Yayasan Yabil Indonesia. Karena di sana kami menyekolahkan anak-anak yang mereka secara kemampuan orang tuanya itu nggak mampu, kami akan sekolahkan. Karena kami rindu untuk melihat apa? Sekali waktu mereka juga bisa memimpin bangsa ini. Anak-anak yang kami sekolahkan ada salah satu hasilnya belum sampai ribuan sih. Tapi buat saya mau mengambil bagian. Salah satu yang sudah menyelesaikan itu menjadi seorang bidan sekarang ini. Nah, sekali waktu saya lagi berobat di rumah sakit PIK. Kemudian karena saya mengalami bleeding, pendarahan, saya harus dikuret. Dan ketika saya masuk di ruang tindakan, ada suster gitu, saya kan nggak ngeliat gitu loh. Terus dia bilang, "Kak Friska," dari jauh dia bilang. Saya bilang, "Kamu siapa ya?" Saya waktu deket, saya bilang, "Oh, kamu Dora," namanya Dora Panjaitan. "Dora, kamu sekarang di sini?" "Iya kakak, saya kerja sebagai bidan di sini sekarang." Waduh, saya happy sekali. Dia dari anak jalanan waktu itu. Dan dia menjadi seorang bidan di rumah sakit PIK, sekarang sudah menikah, membuka klinik sendiri di Bogor sekarang. Buat saya, kalau dia dulu tetap jadi anak jalanan, mungkin nggak ada klinik yang ada di Bogor ini. Tapi saya bisa melihat karena dia bersekolah dan akhirnya menjadi bidan, hidupnya berubah. Jadi Bapak Ibu, ini banyak sekali. Apalagi yang lain, bidang kesehatan, kemudian apalagi mungkin kau punya melihat ada oma, opa, orang tua yang apa ya, kesepian. Nah, ketika kesepian, engkau cuma duduk dengerin. Ya, mereka happy loh kalau kita duduk dengerin mereka. Nah, itu kita bisa, itu juga kita melayani. Kemudian ada begitu banyak. Ayo coba ngomong sama sebelahnya. Nanti pulang keliling ya rumah, coba dilihat kayak gitu loh, sekitarnya. Kalau nggak rumah, ya di mana lah. Coba lihat, pasti ada. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang terakhir. Yang pertama dulu deh. Apa tadi yang pertama? Murid. Saya di sini aja Bapak Ibu udah lupa. Apalagi minggu depan. Yang pertama, menjadi murid dan menghasilkan murid. Kedua adalah mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus kerjakan? Menjawab kebutuhan orang. Yang ketiga, mengerjakan sampai garis akhir. Kenapa saya taruh ini juga? Karena seringkali kita suka bekerja, ada kepala, nggak ada buntutnya. Mama saya itu sering sekali ngomong kayak gitu. Kalau kerja apa-apa, ada kepala, ada buntut, ada kepala, ada ekor. Maksudnya kalau kerja itu sampai selesai, sampai garis akhir. Sebab dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kendala, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi teladan Yesus, dia mengerjakan itu sudah sampai garis akhir, sampai selesai. Ketika dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang anak yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dia menyelesaikan di dalam ketaatannya sampai mati di kayu salib. Ketekunan itu berbicara tentang kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Ketika kita sedang melakukan sebuah tanggung jawab, tugas pelayanan atau apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita berjalan, kita menghadapi namanya tekanan, kita menghadapi namanya kesulitan. Nah, apakah kita tetap mau bertahan sampai kita menyelesaikan, sampai garis finish, sampai garis akhir itu? Itu yang kita perlukan, namanya apa? Ketekunan. Ketika diperhadapkan dengan 10 langkah, jangan pernah berhenti di langkah ketiga atau pertama atau kedua atau langkah kelima. Karena apa? Setelah kita ada di langkah pertama atau langkah kedua, kita tuh akan diperhadapkan lagi. Engkau mau melangkah lagi atau engkau akan berhenti? Betul? Jadi selalu akan ada pilihan dan pilihan. Tapi saya mau katakan,
Ketika engkau dihadapkan dengan pilihan, pilihlah untuk kau terus melangkah. Amin. Melangkah sampai kapan? Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Apapun juga yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, belajarlah engkau menerima tanggung jawab menyelesaikannya. Ingat Bapak Ibu, ada kepala, ada ekor. Selesaikan sampai garis akhir. Jangan pernah tunda. Jangan pernah ngerjain dengan tanggung. Tanggung itu maksudnya ngerjain itu setengah-setengah. Tapi belajarlah menyelesaikan, mengerjakan itu selain dengan tekun, juga konsisten. Kerjain terus, jalan terus, teguh, nggak berubah. Orang yang konsisten itu adalah orang yang memiliki prinsip yang kuat di dalam kehidupannya. Dan ketika engkau memiliki prinsip yang kuat, saya akan berjalan terus. Ngadepin tantangan, saya nggak akan takut. Saya akan tetap berjalan. Saya mendapatkan beban untuk melayani itu di daerah Kalimantan. Nggak ada wajah Kalimantan yang buat saya. Nggak ada. Dan saya bukan lahir di Kalimantan, saya lahir di Jawa. Dan ketika saya pertama kali di Kalimantan, buat saya, kalau saya boleh memilih, saya nggak mau berangkat lagi. Karena ketika saya berangkat Kalimantan tahun 2008, awal pertama kali tahun 2008, itu di Kota Sampit, saya ngelihat airnya aja saya udah nggak kepingin balik kayak gitu ya. Hanya coklat kayak gitu. Mau mandi, kita harus tampung air, mandi pelan-pelan. Karena kalau enggak kita mandinya sama tanah kayak gitu ya, atau lumpur. Kemudian terakhir harus siram dengan aqua. Terus abis itu apalagi kalau mau tidur, aduh rasanya itu bukan saya deh. Terus kalau saya menghadapi perjalanan, saya kalau turun di Balikpapan, kemudian saya harus masuk ke pedalaman, itu misal saya ke daerah Kutai Barat seperti itu. Kalau naik pesawat, cuma 40 menit, tapi pesawatnya Innova terbang. Capung, pesawat kecil. Yang di pesawat masih bisa HP-an. Karena apa? Semuanya manual. Oh, pilotnya aja bisa kita ajak ngobrol. Hai, Mister. Pilotnya boleh semua. Saya naiknya biasanya Susi Air. Nah, itu ya, mereka kalau lagi nggak bisa mendarat, bisa geleng kepala, kita bisa lihat. Nggak bisa mendarat, kita geleng kepala. Karena apa? Awan semua. Kita terbang di atas pohon kelapa. Saya suka ngomong sama suami saya terbang di atas pohon kelapa. Karena butut kayak gitu ya. Itu 40 menit, deg-degan. Iya, deg-degan. Tapi pilihannya kedua, naik mobil 12 jam. Dan jalannya bukan seperti Jakarta Bogor. Bukan, kalau Jakarta Bogor 12 jam saya juga mau kayak gitu, sampai Surabaya kayak gitu ya. Jalannya ceplok. Itu jalannya kalau barang jatuh, awalnya saya ambil lama-lama. Nanti nyampe Balikpapan saya pungutin semuanya. Karena semua barang pasti akan jatuh semuanya. Dan kalau malam, jalan malam atau hujan, siap-siap pohon tumbang. Terus kalau pohon tumbang saya tanya sama sopirnya, kalau pohon tumbang ngapain? Kita akan tebang pohon lebih dulu. Saya awal-awal pulang dari Kutai balik ke Balikpapan, misalnya saya harus ngejar pesawat, badan saya sakit semua. Saya bilang, besok-besok saya nggak mau lagi berangkat ke Kalimantan. Jangan tanya saya kalau pas pulang, saya pasti ngomong enggak. Tapi nanti bulan mendatang saya bilang, saya akan berangkat. Itu hati saya. Jadi belajarlah. Sampai hari ini saya membangun terus untuk teman-teman yang ada di Kalimantan. Sampai hari ini. Terakhir memang sebelum pandemi saya terakhir ke sana. Kemarin saya sudah ditelepon lagi. Ibu mau naik ke Krayan nggak? Saya tanya, Krayan di mana? Krayan itu Kalimantan Utara. Dari Tarakan harus terbang ke gunung, akan ketemu orang Dayak satu gunung. Saya bilang saya mau. Tapi tunggu waktunya, saya bilang saya akan atur waktu lebih dulu. Itu hati saya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan sebuah panggilan, ayo mengerjakan itu sampai garis akhir. Saya akan tutup dengan kisah dari mama saya sendiri. Mama saya itu orang sederhana, ibu rumah tangga. Sekolahnya, ya kalau sekarang mungkin taraf SMA, tapi mama saya sekolahnya dulu Mandarin dan dia menjadi seorang guru Mandarin. Mama saya ketika bertobat, dia bukan seumur saya, tapi mama saya bertobat ketika sudah anaknya 4 dewasa, kehidupan bisnisnya bangkrut, mama saya bertobat. Tapi saya belajar banyak dari mama saya. Saya melihat hidup dia sampai garis akhir, pegang teguh imannya. Mama saya, kalau
waktu saya menyiapkan ini, saya kembali diingatkan dengan apa yang banyak sekali mama saya itu sudah kerjakan di dalam hidupnya. Dia menjadi seorang murid, menjadikan murid, iya, tapi memang nggak dengan bahasa yang keren kayak gitu ya. Maksudnya dia memuridkan, dia mementor orang, nggak seperti itu. Tapi setiap kali dia ketemu orang siapa aja, dia pasti akan ngomong kayak gini. Makanya ikut Tuhan Yesus, dia kan ngomong kayak gitu. Kamu kalau ikut Tuhan Yesus, hidupmu pasti berubah. Ketemu siapa itu? Mau ketemu tukang AC, mau ketemu tukang sayur, mau ketemu siapa aja, mau ketemu ponakannya, mau ketemu cucunya, mau ketemu siapa aja, mau ketemu misal cucu-cucunya yang lagi bandel, dia pasti ngomong, makanya ke gereja, ikut Tuhan yang benar hidupnya. Pasti dia akan ngomong seperti itu. Jadi gak usah muluk-muluk, maksudnya harus mementor orang, memuridkan orang. Tapi buat saya, hidup mama saya itu sudah menjadi murid, dia menghasilkan murid juga. Orang yang dia bawa untuk kenal Tuhan itu juga udah banyak sekali. Saya bisa melihat ketika di hari pemakamannya, di rumah duka, yang datang itu orang-orang yang pernah dia layani, istilahnya seperti itu. Pembantu saya 2 orang mengenal Yesus juga dari mama saya. Ketika pembantu saya itu kenal Yesus, sampai sekarang akhirnya hidupnya berubah setelah ikut mama saya. Hubungan dengan saya sampai hari ini masih baik, menjadi kepala sekolah loh sekarang. Kepala sekolah PAUD itu mbak saya dulu yang ikut mama saya. Tapi hidupnya juga berubah. Dari siapa? Ya dari mama saya, dia berubah. Kemudian kalau ditanya mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan, buat saya itu lebih dari hidup mama saya. Apa aja yang gak dikerjakan? Dia itu menolong orang, dia melakukan. Kalau ngomong itu kayaknya sampai kita gak habis. Anak mantu itu kita ngomongin mama. Maksudnya apa sih yang mama sudah kerjakan dalam menolong orang? Dia lakukan. Siapa aja kan dia tolong. Pernah sekali waktu saya masih kecil, saya pernah ingat ketika saya teman dari kakak saya itu berantem dengan orang tuanya, konflik dengan orang tuanya. Ini anak kabur, orang tuanya nggak cari, tapi yang cari siapa? Papa mama saya. Papa mama saya cari sampai di mana ini anak ada, dan ketemu di desa. Dia lagi ngumpet, dibawa mama saya pulang, didamaikan dengan keluarganya. Itu adalah kehidupan mama papa saya. Saya bisa melihat, dan ketika saya mengatakan mama saya mengerjakan sampai akhir hidupnya, termasuk juga papa saya, karena saya sebagai anak, saya menjadi saksi ketika saya menghantarkan baik mama 5 tahun yang lalu maupun papa 4 tahun yang lalu sampai pulang ke rumah papa di surga. Kami anaknya semua berkumpul dan bilang sama mama, mama ikut Yesus sekarang, gandeng tangan Tuhan, gak usah takut, ayo ma, masuk, ketemu Tuhan sekarang. Dan mesin itu garis finish. Dan hari itu kami semua anak-anaknya bisa merasakan sebuah sukacita ketika mama maupun papa mencapai garis finish, ketemu papa di surga. Kita gak usah ngomong awal kehidupan kita pelayanan kayak gimana, tapi kita mau melihat akhir hidup kita nanti, apakah kita tetap memegang iman kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan. Seperti tadi yang Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, menjadi murid dan menghasilkan murid. Yang kedua, melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yang ketiga, mengerjakan sampai garis akhir. Seberapa banyak di antaramu boleh gak kau lihat hidupmu sendiri, bukan hidup orang lain? Ketika engkau melihat hidupmu sendiri, apa yang sedang kau kerjakan hari-hari? Apakah engkau sedang mengerjakan dengan kelelahanmu? Apakah engkau mengerjakan dengan kesusahanmu? Atau
Apakah Engkau mengerjakan dengan Engkau mungkin tidak ada ucapan syukur? Tapi siang hari ini, boleh gak Engkau ambil waktu sebentar dan Engkau berkata pada Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau aku mengerjakan keselamatan ini tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan takut dan gentar, tapi aku lebih banyak berdalih-dalih, aku lebih banyak bersungut-sungut, aku lebih banyak enggak mengucap syukur. Tapi siang hari ini aku mau belajar untuk aku menjadi murid yang taat dan setia dan menghasilkan murid itu. Aku mau mengerjakan seperti Engkau kerjakan. Dan ini Tuhan yang terakhir, aku mau mengerjakan sampai garis akhir hidupku. Aku mau setia, aku mau tekun, aku mau konsisten Tuhan. Kau boleh ambil waktu sebentar ini untuk mau mengambil komitmen pribadi Bapak Ibu, pribadi bersama dengan Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau Engkau mengingatkan kami terus. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Biar ketika kami menerima panggilan Tuhan, ketika kami menerima keselamatan-Mu ini, kami mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami memegang komitmen kami